Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 2130603290 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang akuntansi perusahaan dagang dengan dosen pengampu Ibu Sri Delasmi Jayanti, MACC, AK Aceh. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Pengertian dan kegiatan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya lebih dahulu. Contoh perusahaan dagang antara lain distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang besar atau wholesaler adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Pedagang kecil atau retailer adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar, kemudian menjual kepada konsumen. Kegiatan perusahaan dagang secara umum yaitu 1. Kegiatan pembelian dalam perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagang, serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha. Pembeli dapat dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Pembelian yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan utang yang biasanya dicatat dalam akun utang dagang. B. Pembayaran kegiatan pembelian yang akan diikuti pembayaran. Waktu tepatnya pembelian harus dibayar, tergantung pada persyaratan jual beli yang diterapkan. Selain untuk membeli barang dan jasa, pembayaran dapat dilakukan bagi keperluan lain. Misalnya, mengembalikan pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik. Penjual dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Apabila penjual dilakukan secara kredit, akan menimbulkan piutang yang akan dicatat dalam akun piutang. Namun, kadang-kadang ketika perusahaan menjual barang dagangannya, juga akan menerima metode pencatatan aktivitas dalam perusahaan dagang. Metode pencatatan aktivitas akuntansi perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi 1. Metode periodik, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang. Persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung pada awal dan akhir periode akuntansi untuk menentukan harga pokok penjualnya. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. 2. Metode perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara rinci baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tetapi nilai per transaksinya besar. Adapun metode perhitungan persediaan pada perusahaan dagang. 1. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang memperoleh keuntungan dari penjual kembali barang-barang dengan menetapkan margin, keuntungan yang dapat menjaga keseimbangan operasional perusahaan. Persediaan dalam sebuah perusahaan dagang diartikan sebagai barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu masa dengan maksud untuk dijual kembali baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan jenis usahanya, persediaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu persediaan yang dimiliki perusahaan dagang. Persediaan jenis ini dikategorikan sebagai persediaan barang dagang. 2. Persediaan yang dimiliki perusahaan industri. Perusahaan industri melakukan proses untuk mengubah bahan-bahan menjadi produk jadi. Persediaan dalam perusahaan industri dibagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku dan pembantu, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi atau produk.
Persediaan dalam sebuah perusahaan dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar harga diperolehnya. Hal ini bersifat prinsip karena dengan mengetahui nilai-nilai persediaan, maka penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan. B. Pencatatan dan metode perhitungan. 1. Sistem perpetual. 2. Sistem periodik. Sistem periodik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode rata-rata. Metode perhitungan persediaan akhir ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut. Pada tanggal 23 April, pembelian 100 unit sama dengan 1.200.000. Pada tanggal 30 April 2014, persediaan akhir sebanyak 300. Berapa nilai akhir persediaan barang pada tanggal 30 April 2014? Berapa nilai HPP sebelum bulan Maret 2014? Jawabannya adalah harga pokok penjualan HPP dapat dinyatakan dalam tahap sebagai berikut. 1. Mengikuti pembelian bersih. Pembelian bersih memperhitungkan beberapa faktor seperti biaya angkut, pembelian, retur, pembelian, dan pengurangan harga, dan potongan pembelian. Atau dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Bersih sama dengan pembelian plus biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. 2. Menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih sebagai salah satu bagian dari pendapatan perusahaan terdiri dari beberapa komponen, seperti retur penjualan, potongan penjualan, dan penjualan kotor. Atau dalam persamaan dapat dinyatakan sebagai penjual bersih sama dengan penjualan kotor dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan, sehingga penentuan harga pokok penjualan dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. Potongan penjualan dan penjualan kotor atau dalam persamaan dapat dinyatakan sebagai penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan, sehingga penentuan harga pokok penjualan dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. Harga pokok penjualan HPP sama dengan BTUD dikurang persediaan akhir, BTUD dikurang barang persediaan untuk dijual, atau persediaan barang dagangan awal plus pembelian bersih. Perhitungan harga pokok penjualan bersifat fleksibel pada komponen retur seperti retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut, dan sebagainya. Perhitungan HPP dapat dilakukan walaupun komponen tersebut tidak ditemukan neraca saldo. Sebuah perusahaan selama neraca dapat memberikan informasi tentang jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan persediaan akhir barang yang dimiliki oleh perusahaan. Sekarang kita lanjut ke perjurnalan pada jurnal umum. A. Jurnal umum. Jurnal umum adalah bagian dari buku jurnal yang berfungsi sebagai buku harian untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan tanggal ke dalam kelompok akun debit dan kredit. Jurnal umum mencatat seluruh jenis transaksi keuangan tanpa terkecuali. Pemilihan perusahaan dalam menggunakan jurnal tergantung pada faktor efisiensi dan efektivitas pada kinerja perusahaan tersebut. 1. Analisis terhadap penambahan atau pengurangan sebuah perkiraan. 2. Referensi adalah sebuah akun dengan nominal tertentu telah diposting ke dalam perkiraan yang sesuai dengan yang berada di buku besar. B. Pencatatan dalam jurnal umum. Proses pencatatan atau penjurnalan harus berdasarkan 5 langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi transaksi dari dokumen sumber seperti slip deposito, bank, penerimaan penjualan, cek, dan sebagainya. 2.
menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut, dan melakukan klasifikasi berdasarkan jenisnya. Aktiva, kewajiban atau modal. 3. Menetapkan apakah perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan akibat transaksi. 4. Penerapan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. 5. Pemasukan transaksi ke jurnal. Dalam penjurnalan dan pemasukan ke buku besar akan dikenal mekanisme debit kredit. Oleh sebab itu, memahami aturan debit kredit menjadi nilai lebih untuk mendalami jurnal. Rumus persamaan dasar akuntansi yang menjadi acuan mengenai konsep debit kredit. Rumusnya debit kurang kredit, aktiva kurang utang, plus modal. Penambahan nilai aktiva di sisi debit, sedangkan utang dan modal bertambah di sisi kredit. Rumus di atas dapat dikembangkan menjadi debit dikurang kredit, aktiva sama dengan utang plus modal plus pendapatan kurang biaya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.